Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manunggaling Kaulo Gusti. Piwulang manunggaling Kaulo Gusti, ajaran bersatunya manusia dengan Tuhan adalah ajaran Jawa tentang tanggapan diri pribadi manusia atau ciptaan atas belas kasih atau welas asih Tuhan yang berkenan menyertai setiap hati sejati manusia atau manunggaling Kaulo Gusti. Diyakini bahwa karena belas kasih-Nya maka sejak manusia diciptakan, Tuhan selalu menyertai manusia sebagai ciptaan paling sempurna yang diutus menjadi kepanjangan tangan Tuhan, supaya hidup rukun dengan sesama dan alam semesta sebagaimana diteladankan Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Karena kasih-Nya atau katresnan dalam Gusti, Tuhan tidak otoriter tetapi menghargai manusia sebagai pribadi utuh yang diberi kebebasan. Kebebasan inilah yang membuat perjalanan hidup manusia menjadi berbeda satu dengan yang lain. Upaya diri pribadi manusia yang terbuka hatinya menanggapi manunggaling Gusti Kaulo ini dilakukan secara sendiri-sendiri atau berkelompok dengan laku glenikan, sehingga menghasilkan ngelmu klenik yang disebut ajaran atau piwulang atau kauruh manunggaling Kaulo Gusti sebagai berikut. Sesungguhnya pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri masih sangat dangkal daripada diri sendiri sejati yang diberikan Sang Pencipta. Atau dengan kata lain, Sang Pencipta mengenal diri manusia lebih baik daripada manusia mengenal dirinya sendiri. Tuhan welas asih kepada manusia lebih daripada manusia mengasihi dirinya sendiri. Bahwa perbuatan yang selama ini dilakukan kepada Tuhan, sesama dan alam semesta yang menurut manusia sudah baik, ternyata masih sebatas ragawi yang kasat mata penuh pamrih dan pilih kasih, atau mban cinde mban siladan, hanya untuk kepentingan manusia atau dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika seseorang beribadah kepada Tuhan, menganggap yang dilakukan sudah cukup, atau karena sikap dan perbuatannya tidak berubah, tetap melakukan kekerasan fisik atau non-fisik, pemarah, dan lain sebagainya karena dilakukan secara normatif, agamis tanpa hati sejati. Demikian pula ketika perbuatan baik kepada sesama tidak mendapatkan balasan, tanggapan semestinya atau bahkan sama sekali tidak ditanggapi menjadi kecewa, marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Padahal kasih yang diteladankan Tuhan tidak pernah menuntut balas dan pilih kasih. Oksigen untuk bernapas manusia, hangatnya matahari, segarnya air hujan diberikan kepada setiap orang secara cuma-cuma tanpa membedakan status, etnis, agama, dan lain sebagainya. Untuk menggali kesadaran diri hati sejati diperlukan percaya sejati kepada Tuhan, melepaskan nafsu ingin memiliki dan kemauan sendiri kepada kehendak Tuhan. Semua yang ada dipersembahkan sebagai alatnya memuliakan nama-Nya. Niat berserah diri atau pasrah kepada Tuhan hanya dapat diwujudkan dengan laku batin meneng atau diam terpusat di hati, tersenyum, rileks, melepaskan semua ketegangan tubuh dan pikiran. Laku meneng mengarahkan hati kepada Tuhan dilakukan secara tekun tanpa target, tanpa pamrih dan tidak memaksakan diri. Batin menjadi wening atau jernih. Rasa hati wening ini menumbuhkan kesadaran hati sejati bahwa Tuhan sungguh hadir mengasihi dirinya. Buahnya hati sejati menjadi dunung atau mengerti bahwa hidupnya harus menyatu dengan Sang Pencipta atau makna kebatinan. Kesadaran manunggaling Kaulo Gusti berarti harus mau meneladani kasih-Nya yang diungkapkan dalam hidup sehari-hari, semakin berbelas kasih sejati kepada sesama dan alam semesta. Memaafkan kesalahan, menyesal dan memohon maaf kepada Tuhan dan sesama atas segala kesalahan.
atau yang sering membuat tertekan hatinya. Menerima orang lain dan keadaan atau peristiwa seperti apa adanya tidak akan mempengaruhi orang lain dengan paksa, merubah sikap kekerasan tanpa menjadi kekerasan. Dari permusuhan menjadi damai, dari hidup dengan berbagai kepalsuan menjadi jujur dan apa adanya, dari sombong, egois dan menonjolkan diri menjadi rendah hati dan peka akan perasaan orang lain, dari serakah menjadi ikhlas untuk berbagi, berbela rasa, melestarikan alam semesta, tidak pernah mengadili orang lain, mengkritik, memaksakan kehendak dan lain sebagainya. Relasi spiritual Kaulo Gusti ini harus bermuara pada sikap hormat atau ngajeni sesamining gesang. Sikap ini membuahkan relasi welas asih sejati dalam persaudaraan. Laku batin mutlak harus dilakukan, karena tanpa laku batin terpusat pada hati atau bukan konsentrasi pikiran yang menegangkan, maka orang hanya mengerti sebatas wacana tetapi tidak menghayati. Tuhan hanya dapat diabdi dengan cinta dalam perbuatan nyata, tidak hanya dipikirkan. Hanya dengan perbuatan belas kasih sejati Tuhan dapat diperoleh, tetapi dengan pikiran tidak mungkin. Sebagai pengandaian untuk memperoleh prestasi olahraga diperlukan ketekunan latihan. Demikian pula untuk dapat menggapai kasihnya diperlukan ketekunan olah batin yang diawali dengan senyum, sikap rileks menghilangkan ketegangan tubuh dan pikiran tanpa memaksakan diri untuk dapat menyadari kehadirannya. Sikap percaya dan berserah diri manunggal dengan Tuhan ini bisa diandaikan sebagai hak dan kewajiban. Ketika orang telah memenuhi kewajibannya dengan baik, pasti haknya akan diperoleh. Apabila orang sungguh percaya kepada Tuhan, mengarahkan hati sejati kepadanya yang diungkapkan dengan perbuatan baik penuh welas asih, maka orang akan dengan tegar dapat menerima setiap keadaan tanpa harus melawan dengan memaksakan kehendak. Segala sesuatu yang negatif dari luar dirinya diterima dengan senyum sebagai hiburan, karena percaya bahwa kuasa welas asih dan katresnanan dalam Gusti yang berkarya, diiringi dengan ucapan syukur. Tidak ada rasa iri hati, sombong, takut, khawatir, tegang, dihantui rasa bersalah, melainkan percaya Tuhan pasti akan mengatur memberikan kesejahteraan sejati bagi hidupnya. Demikian juga ketika berdoa memohon kepadanya, yakin segala permohonannya telah dikabulkan. Semua ini membuahkan rasa hati gembira, berani menghadapi kenyataan hidup, dalam segala hal selalu bersyukur, atau sumringah bingah, menopo-nopo wantun, syukur lan bejo ingkang langgeng. Seseorang yang sudah mampu menjalani hidup menyatu dengan Tuhan atau manunggaling Kaulo Gusti berarti sudah menggapai manunggaling Gusti Kaulo dengan baik. Buahnya orang menjadi sehat secara psikis karena selalu berpikir positif dan tenang atau sareh. Secara emosi menjadi lebih sabar, tidak pemarah, tidak akan putus asa, kecewa dan tidak mudah tersinggung karena yakin semua yang negatif dari luar tidak akan mempengaruhi dirinya atau nyawang karep. Secara sosial mudah bergaul dan menerima orang lain dan keadaan seperti apa adanya tanpa menimbulkan emosi negatif. Akhirnya dengan didukung pola makan yang benar dan gerak badan yang cukup, semua sikap tersebut menyehatkan raga karena metabolisme tubuh normal tanpa diganggu emosi negatif yang mengakibatkan peredaran darah tidak lancar, detak jantung tidak teratur, dan tekanan darah naik. Meskipun ajaran ini tentang relasi pribadi manusia dengan Tuhan, tetapi memiliki nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Karena sikap berserah diri kepada Tuhan selalu diungkapkan dengan perbuatan belas kasih kepada sesama dan alam semesta dengan hati sejati sebagai nahkodanya.
Ajaran ini juga upaya mengakhiri kekerasan, karena sesungguhnya kekerasan yang dilawan dengan kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Ajaran Manunggaling Kaulo Gusti ini sangat pas untuk bekal hidup zaman ini, di mana orang hanya dibiasakan menggunakan otak kiri atau kognisi yang menarik manusia kepada hitung-hitungan tambah dan kurang. Konsumerisme, hedonisme, normatif yang hanya ragawi dan kasat mata tanpa hati sejati. Akibatnya orang ingin cepat memperoleh hasil secara instan dan mengabaikan proses. Untung rugi yang disadari atau tidak mempengaruhi hidup spiritual keagamaan, persaingan, kalah menang, pembenaran diri, egoisme yang berbuntut konflik dengan kedok agama, suku dan ras, penguasaan sumber daya alam tanpa ada kemauan melestarikan dan berbagi, kekerasan dan lain sebagainya yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan sejati yang adil dan beradab. Sembah nuhun, rahayu, rahayu, rahayu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.